Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pertamax mata kuliah Bahasa Indonesia untuk Komunikasi Ilmiah kelas A akan mempresentasikan hasil riset kami mengenai pemanfaatan teknologi AR dan VR untuk penyandang tunarungu. Yang menjadi alasan di mana kami memulai perjalanan kami memulai riset ini adalah kami melihat masalah bahwa penyandang tunarungu mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi akibat keterbatasan pendengarannya. Oleh karena itu, interaksi sosial mereka terhambat karena minimnya pemahaman bahasa isyarat di lingkungan sekitar mereka. Sehingga mereka kerap tidak mendapatkan dukungan yang layak, bahkan dilarang untuk memakai alat bantu pendengaran atau juru bahasa isyarat di layanan publik. Nah, disinilah peran teknologi memberikan solusi, yakni AR dan VR. Apa itu AR dan apa itu VR, dan bagaimana AR dan VR bisa menjembatani kesenjangan komunikasi dari tunarungu? Tim kami akan membahas itu. Yang pertama, teknologi AR yang mengembangkan penerjemah bahasa isyarat secara real time ke dalam bentuk teks atau suara. Kemudian, VR yang berfungsi sebagai media edukasi interaktif untuk menyimulasikan menjadi penyandang disabilitas. Setelah kita memahami bagaimana permasalahannya dari penyandang tunarungu, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemanfaatan augmented reality atau AR. Jadi yang pertama itu ada dari cara membantu dalam pembelajaran bahasa isyarat, di mana teknologi AR yang seperti digunakan dalam aplikasi Smoothword. Jadi ini mengatasi keterbatasan penggunaan kamus cetak fisik dan statis. Jadi berbeda dengan media konvensional, AR di sini membantu menyajikan video, peragaan isyarat yang dinamis dan kinestetik. Jadi di mana pengguna hanya perlu mengarahkan kamera smartphone mereka ke sesuatu hal penanda fisik, kemudian dia akan menampilkan sumber video edukatif yang menjelaskan apa sih kejadian dari yang ditunjukkan itu. Nah, kemudian kali ini tuh membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua adalah dalam komunikasi real time. Jadi AR di sini bisa membantu menerjemahkan bahasa isyarat secara langsung. Jadi ini teknologi dapat mengubah bahasa isyarat menjadi sebuah teks ataupun suara. Dan hal ini sangat efektif dalam menjembatani komunikasi di ruang publik. Baik itu di rumah sakit, di bank, atau di kantor pemerintahan. Bayangkan seorang tunarungu bisa berkomunikasi secara langsung dengan petugas loket tanpa memerlukan juru bahasa. Cukup dengan menggunakan smartphone mereka yang terdapat AR, mereka dapat saling berkomunikasi tanpa juru bahasa. Kemudian yang terakhir adalah AR di sini dapat membantu dalam mengurangi kelelahan kognitif. Berdasarkan penelitian, menunjukkan bahwa AR yang dilengkapi subtitle real time dapat mengurangi beban kognitif bagi pengguna alat bantu dengar. Nah, jadi pengguna alat bantu dengar atau penyandang tunarungu ini biasanya tuh kesulitan dalam berusaha memahami komunikasi dari orang lain, dan itulah penyebabnya kenapa mereka kelelahan kognitif. Dapat menyebabkan kelelahan kognitif hingga dibantu dengan AR untuk mengatasi hal tersebut. Jadi AR ini tidak hanya untuk membantu komunikasi real time, tapi juga meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengurangi beban kognitif, sehingga penyandang tunarungu ini bisa menjadi lebih nyaman untuk berada di ruang publik. Setelah penjelasan pemanfaatan AR, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemanfaatan virtual reality atau VR. Nah, jadi yang pertama itu dia tuh bisa meningkatkan rasa empati. Jadi dia menciptakan sebuah lingkungan virtual, lingkungan simulasi yang imersif, memungkinkan masyarakat ini bisa merasakan eh, bagaimana sih tantangan menjadi seorang penyandang disabilitas. Dengan hal ini, orang normal itu bisa merasakan di mana sulitnya berkomunikasi tanpa pembenaran, sehingga menimbulkan rasa empati sosial yang selama ini kurang. Jadi ini adalah sebuah perbedaan antara AR dan VR, di mana AR ini membantu tunarungu dalam beradaptasi dengan dunia, VR itu untuk meningkatkan
atau membantu dunia dalam memahami tunarungu. Kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan kemampuan kognitif. Jadi game berbasis VR itu berhasil terbukti meningkatkan kemampuan anak-anak tunarungu dalam mengenali suara di lingkungan mereka. Studi di Inggris menunjukkan hasil yang sangat positif dalam hal tersebut. Ini membuktikan bahwa VR efektif dalam mengembangkan kemampuan kognitif dan interaksi sosial penyandang tunarungu. Kemudian yang ketiga adalah latihan auditori. Jadi, lingkungan VR yang dapat dikontrol menjadi platform yang efektif untuk pelatihan auditori dan kognitif. Berbeda dengan dunia nyata yang tidak dapat dikontrol atau disesuaikan. Nah, VR di sini tuh kita bisa memungkinkan semua simulasi dalam berbagai situasi atau kondisi yang dapat diulang dan disesuaikan dengan kebutuhan dari individu-individu yang akan menggunakannya. Jadi, VR ini tidak hanya membantu tunarungu secara langsung, tapi juga membantu menciptakan sebuah ekosistem sosial yang baik, di mana dengan menumbuhkan rasa empati dari masyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana dampak implementasi dari teknologi AR dan VR. Jadi saya akan menjelaskannya dari bagaimana keadaan sebelum adanya teknologi atau sebelum adanya implementasi AR dan VR dan setelah adanya implementasi AR dan VR. Sebelum penerapan teknologi AR dan VR, memang tunarungu ini mengalami banyak sekali tantangan. Yang pertama itu kesulitan berkomunikasi karena mereka butuh alat bantu atau sesuatu untuk berkomunikasi. Kemudian akses pendidikan yang terbatas karena pembelajaran konvensional itu kurang efektif buat tunarungu. Kemudian lingkungan sosial yang kurang empati disebabkan masyarakat yang minim tentang pemahaman bagaimana sih itu penyandang tunarungu, dan kemudian yang terakhir itu percaya diri mereka itu rendah karena mereka merasa terisolasi dengan lingkungan sosial yang ada. Setelah diterapkannya teknologi AR dan VR, hal ini tuh membawa transformasi yang sangat signifikan, di mana komunikasi real time mereka itu memungkinkan melalui penerjemah AR yang mengubah gerakan menjadi suara ataupun teks. Kemudian pembelajaran isyarat interaktif dengan aplikasi AR atau VR yang lebih menarik dan efektif. Kemudian simulasi VR yang bagaimana dapat membantu menumbuhkan empati dari lingkungan sosial, dari masyarakat. Kemudian percaya diri mereka juga meningkat karena merasa akses komunikasi itu menjadi lebih mudah bagi mereka. Kemudian untuk dampak psikologis dan sosial, teknologi ini tidak hanya memberikan solusi teknis, tapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Penyandang tunarungu kini dapat mudah beradaptasi lebih aktif dalam pendidikan, kerjaan, dan kehidupan sosial. Penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi AR dan VR ini berhasil menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan meningkatkan kemandirian atau kemudahan bagi penyandang tunarungu dalam interaksi sosial secara signifikan. Sebagian besar inovasi AR dan VR untuk tunarungu pada saat ini masih adalah berbentuk prototipe kecil, teman-teman. Nah, namun mengembangkan yang jadi skala yang lebih besar tentu merupakan sebuah tantangan dan juga peluang. Nah, di antara tantangan-tantangannya yaitu yang pertama, perlu dilakukan integrasi multimodal dengan teknologi lain seperti contohnya artificial intelligence atau AI untuk meningkatkan pengenalan bahasa isyarat yang lebih akurat. Dan yang kedua, itu juga kita perlu melakukan penelitian longitudinal untuk mengidentifikasi dan menilai dampak jangka panjang dari penggunaan aplikasi ini terhadap kemandirian, interaksi sosial, dan juga kesejahteraan penyandang disabilitas. Nah, selanjutnya juga perlu dilakukan personalisasi. Karena seperti yang kita tahu ya, eee, penyandang tunarungu ini juga mempunyai jenis dan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Sehingga personalisasi ini juga menjadi kunci agar nantinya kita bisa mengembangkan, aplikasi AR dan VR ini sesuai dengan kebutuhan dan juga preferensi pengguna. Terakhir, aksesibilitas dan biaya. Nah, aksesibilitas dan biaya ini juga perlu dipertimbangkan, dengan sangat matang. Karena tentu saja, kita semua berharap aplikasi ini dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Nah, identifikasi celah ini tuh menjadi sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena, untuk mengarahkan penelitian dan pengembangan, AR dan VR selanjutnya agar penelitian atau pengembangan mereka tuh dapat mencapai posisi yang sangat optimal gitu, atau dapat mencapai titik yang sangat optimal, seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, pengembangan aplikasi AR dan VR ini telah terbukti memberikan dampak positif bagi penyandang disabilitas tunarungu. Untuk teknologi AI sendiri, membantu mereka memfasilitasi mereka untuk komunikasi real mind, yaitu dengan menerjemahkan bahasa isyarat ke dalam teks ataupun suara, dan juga membuat pembelajaran Bisindo menjadi lebih mudah diakses dan juga lebih menarik, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, teknologi VR itu juga memberikan dampak positif, yaitu teknologi ini dapat membuat simulasi yang efektif untuk edukasi, menumbuhkan empati sosial, dan juga membantu, pengembangan auditori bagi penyandang tunarungu, seperti itu. Namun tentu saja, pengembangan ini masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya yaitu jangkauannya, terus integrasi teknologinya, personalisasinya, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, pengembangan aplikasi AR dan VR ini harus terus diarahkan agar lebih inklusif, berkelanjutan, dan juga, dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih ramah disabilitas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.